Shalom semua, mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh siap menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan yang diberkati. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua mulai ayat pertama sampai ke-11. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca kebenaran firman Tuhan secara cepat. Perikopnya ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, semua orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini memberitahu bahwa manusia hidup tidak luput dari berbagai permasalahan dalam situasi apapun, bahkan di saat manusia merasa pada waktu yang paling aman dan bahagia, di situ pun bisa timbul masalah. Masalah bisa menghampiri siapa saja dan kapan saja, mau orang Kristen ataupun di luar Kristen. Bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak luput dari masalah. Satu hal yang perlu kita ingat, kalau hari ini saudara atau saya, kita semua dihampiri masalah, itu untuk menyadarkan kita semua bahwa kita ada manusia yang terbatas dan membutuhkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan di dunia yang serba tidak menentu ini, kita sangat membutuhkan Tuhan, saudaraku. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita di saat kita menghadapi masalah. Masalah itu bisa berupa banyak hal, sakit penyakit, keluarga, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Seperti yang terjadi oleh mempelai yang sedang berbahagia di Kana. Mereka melakukan pesta perkawinan dan memberikan perjamuan untuk menjamu para undangannya, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Saat itu mereka berbahagia. Mereka tidak pernah terpikir bahwa mereka akan mengalami masalah. Tetapi di saat yang mereka merasa paling aman, di saat itulah masalah datang, yaitu mereka kehabisan atau kekurangan anggur. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini juga merasa mungkin kita di posisi yang aman, sehingga kita terlena. Pada hari ini kita mau belajar bahwa kita selalu dekat sama Tuhan. Karena masalah bisa datang setiap saat kepada siapapun, dan kita sebagai manusia tidak akan mampu, tidak akan kuat menghadapi berbagai permasalahan dengan kehidupan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Bicara tentang kekurangan anggur atau kehabisan anggur, itu juga bicara tentang urapan Tuhan atau Roh Kudus. Bila mana kita orang percaya, kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, pasti juga akan timbul masalah. Tanda-tanda orang kekurangan Roh Kudus, ya, hidupnya tidak bergairah. Menjadi Kristen tetapi tidak bergairah. Mengalami masalah, mengeluh, dan selalu menuntut kepada Tuhan. Di saat kita mengalami masalah, mari
Kita semua kita belajar untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Masalah itu tadi saya sampaikan, itu masalah bicara tentang urapan anggur, tentang Roh Kudus. Artinya setiap kita ini harus senantiasa, setiap saat hidup kita biarlah dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi. Ya, jadi jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang tidak ada Roh Kudusnya di dalam kehidupannya. Karena kita akan tidak kuat dan kita akan berjalan salah, kita menghadapi masalah, kita nyalakan Tuhan, kita menuntut dan sebagainya. Kita harus belajar dari firman Tuhan bahwa di saat ada masalah, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Kalau kita ada masalah, mari kita datang, ambil keputusan, ambil inisiatif yang baik, kita datang kepada Yesus. Jangan kita malah menjauhkan diri. Saya banyak melihat orang percaya waktu mengalami masalah, mereka bukan datang pada Tuhan, tapi mereka justru jauh daripada Tuhan. Dan ini ada sebuah langkah yang salah. Di ayat yang keempat, firman Tuhan tadi berkata, Yesus bertanya, mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Seakan-akan dari ayat ini Yesus menolak permintaan atau keinginan daripada Maria. Akan tetapi Maria punya iman yang luar biasa. Ibu Yesus ini punya iman yang luar biasa. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan dia perbuatlah. Buatlah itu. Di sini menuntut sekalipun tidak ada janji dari mulut Tuhan langsung bahwa, ayo mari bawa air ke sini. Tidak ada. Tapi dia punya iman. Dia Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatanya buatkan. Buatlah itu. Dia punya iman dan dia percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa. Dan di situ ada 6 tempayan yang biasa dipergunakan untuk pembasuhan untuk pembasuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, isilah tempayan-tempayan penuh itu, tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka yang mengisinya sampai penuh. Biasanya isinya hanya 2-3 buyung, tapi pada saat itu Yesus berkata kepada mereka, isi sampai penuh. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Hati kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan sampai penuh. Diisi oleh Roh Kudus sampai penuh. Jangan ada ruang kosong. Karena ruang kosong itulah yang akan seringkali membuat kita menjadi lemah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah isi tempayan tersebut dengan air, Yesus berkata kepada mereka, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara Bapak Ibu sekalian, di sini menuntut sebuah iman yang luar biasa. Ya, kita yang mengisi, pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air dan disuruh cedok dan disuruh bawa kepada pemimpin pesta. Ini menuntut sebuah ketaatan, sebuah iman yang luar biasa, bahwa ini harus punya kepercayaan luar biasa untuk melakukannya, saudara. Karena mungkin kalau kurang iman atau tidak taat, pelayan-pelayan tersebut bisa menolak. Tuhan jangan, ini masih air, tadi yang kami isi air bukan anggur. Nanti kami kena marah sama pemimpin. Ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Kerap kali kita menuntut bukti. Kita kurang percaya, kita kurang iman. Hari ini saudara Bapak Ibu sekalian, kita harus perbesar iman kita lebih lagi. Kapasitas iman kita harus kita perbesar. Dan kita harus belajar satu hal yang namanya ketaatan. Ketaatan. Dan kita harus punya ketaatan bahwa, dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan iya dan amin. Tuhan yang melampaui segala akal masalah, Tuhan yang melampaui segala pemikiran kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mustahil punya. Sehingga pelayan-pelayan tersebut mencedok air yang dimasukkan ke dalam tempayan tersebut. Dia cedok, dia bawa. Mereka taat, setia. Mereka punya iman. Mereka tulus. Mereka tidak mengandalkan pemikiran mereka, tapi mereka apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka bawa. Apa yang terjadi, saudara Bapak Ibu sekalian? Mujizat terjadi, saudara. Mujizat yang besar terjadi. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ingin mendapatkan mujizat Tuhan, ingin mendapatkan kebaikan Tuhan,
Mari hidup lebih taat lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan percayalah kepada firman Tuhan. Percaya kepada Yesus, jangan pernah ragu. Seperti yang dialami mereka bawa kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi? Waktu pemimpin pesta, dia tidak tahu bahwa ini ada air yang dimasukkan ke dalam tempayan. Waktu dia mengecapnya, ya luar biasa. Air itu sudah berubah menjadi anggur. Bahkan anggur itu luar biasa, merupakan anggur yang terbaik, saudara. Sehingga orang berkata kepada mempelai laki-laki, biasanya orang menyediakan anggur yang jelek dulu, yang kurang baik dulu. Ya, setelah itu baru anggur yang terbaik. Engkau menyediakannya dari awal sampai akhir, itu merupakan anggur yang terbaik. Hari ini kita belajar kalau kita taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka hidup kita bukan cuma di akhirnya saja yang baik, tapi dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan terbaik, penyertaan Tuhan yang terbaik, saudaraku. Oleh karena itu kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini apapun masalah yang sudah saudara atau yang sedang saudara Bapak Ibu alami, mungkin sakit penyakit, keuangan, ke rumah tangga, dan sebagainya. Mari segera ambil inisiatif, datang kepada Yesus, serahkan seluruhnya, dan taati setiap perintahnya. Ini yang penting, taati setiap perintahnya. Mungkin kita belum melihat buktinya, kita belum melihat hasilnya, seakan-akan Tuhan masih menolak, seakan-akan Tuhan belum menjawab mengabulkan permintaan kita. Tetapi kita selalu taat setiap akan perintah, percaya dan perbesar kapasitas iman saudara. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih, saudara, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan seperti mempelai. Kedua mempelai tadi tidak pernah dipermalukan. Seandainya air tidak berubah menjadi anggur, mereka akan dipermalukan. Pada saat pesta perkawinan mereka, pada saat yang berbahagia, mereka akan berubah menjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah membuat anak-anak yang dipermalukan, Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan yang selalu menolong kita, dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara semua, memberkati kita semua, supaya kita semua boleh menjadi orang Kristen yang militan, menjadi orang Kristen yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik, di mana pada hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tolong setiap kami, agar setiap kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa percaya kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin, yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara dan Bapak Ibu sekalian, mari dekapkanlah kedua tangan di dada. Bila mana saat ini saudara atau Bapak Ibu sekalian ada sedang mengalami pergumulan hidup, permasalahan, sakit, penyakit, apapun juga, percayalah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pasti menolong, pasti menyembuhkan. Sebab Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah ditolong, yang sedang mengalami pergumulan apapun juga, Tuhan lepaskan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana saudara masih membutuhkan dukungan layanan doa, mari hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.